Wah, bakpao daging. Makasih Nyonya selalu kasih kami sarapan, orang baik pasti dapat imbalan. Aduh, ini kewajiban keluarga Lutz kami. Gawat. Nyonya. Nyonya Lutz! Ini, Nyonya, benar omonganku Anda baik, ada imbalannya. Iya benar. Benar. anak baik. Kamu gak apa? Gak masalah. Aduh, makasih nak. Namamu siapa? Aku Maya umur 7 tahun. Kalau Anda masih hidup, pasti juga sebesar ini. Maya, keluargamu mana? Ibuku di surga. Ayahku gak mau aku dari kecil. Aku datang ke sini buat cari dia. Ternyata anak yatim piatu. Dasar gak guna. Orang tua aja gak bisa diberesin. Hah, ayah, ini. Victor! Kamu ingat ya, jangan ulangi lagi kalau nggak nasibmu sama kayak mereka. Paham ayah. Tuan muda, setelah Nona Ana hilang, Anda kepikiran sampai sakit demi Nona Ana, Anda harus makan. Udah aku bilang aku nggak makan. Kalau Darren masih begini terus, grup Lutz gak lama akan direbut sama Martin. Gimana ini? Ibuku di surga. Ayahku gak mau aku dari kecil. Aku datang ke sini buat cari dia. Darren, aku ada kabar baik, anak udah ketemu. Kamu bilang apa? Nenek, kok kesini? Maya, makasih ya kemarin selamatin nenek. Sama-sama nenek. Maya juga senang bisa bantu nenek. Maya udah ketemu ayahmu? Belum. Kalau gitu nenek cariin ayah baru buat kamu. Kamu mau nggak? Ayah baru punya bakpao daging gak? Jelas punya, selain bakpao daging, banyak makanan enak lainnya. Aku mau. Kalau gitu mulai hari ini, nama barumu nanti jadi Ana ya. Apapun yang nenek suruh, aku mau. Selamat pulang Nona Ana. Wah, ini kehidupan orang kaya ya. Darren, lihat siapa yang datang. Ana, ini ayahmu. Ayah. Kamu Ana? Ya, aku anak. Kamu juga bisa panggil aku Maya. Nyonya beneran mau suruh Maya nyamar jadi Nona Ana? Martin selalu perhatiin grup Lutz harus bikin Darren cepat sembuh. Ayo makan. Nenek, aku boleh makan semua ini? Jelas boleh. Ayah, laukmu itu boleh aku makan nggak? Nggak boleh, ini punya aku. Aku nggak mau kasih kamu. Darren, akhirnya kamu mau makan. Ayah hebat banget. Hahaha. Maya, kamu beneran pembawa keberuntungan kami. Phoenix, kamu dan Ana sebenarnya di mana? Ayah, aku pakai piyama kelinci cantik nggak? Cantik, kamu pakai apa aja cantik. Kalau Ana masih ada, juga pasti manja begini sama aku. Ayah ceritain aku dongeng sebelum tidur ya. Oke. Pada zaman dahulu ada seekor monyet namanya Sun Gokong. Dia punya jurus hebat. Dia punya adik namanya Patkai. Dia punya satu. Jangan ganggu tidurku. Tidur. Jangan ganggu tidurku. Pak Darren, gawat. Sekarang, sebagian besar aset grup Lutz dipindahin Victor. Victor, dia juga bisa gini. Aku udah cek Martin yang suruh dia laku. Martin bentar lagi mau adain rapat pemegang saham. Tujuannya mau lepasin jabatan ketua Anda. Kalau berhasil, Martin bakal kuasai grup Lutz. Martin dasar licik. Akhirnya sifatnya muncul. Grup Lutz. Itu jerih payah ayahku puluhan tahun. Aku nggak bakal biarin siapapun rebut. Ayo ke rapat pemegang saham.
Pak Darren, Anda mau ke rapat pemegang saham grup Lutz kan? Kalian siapa? Pak Darren, kami bawahan Pak Victor, sebaiknya Anda nggak pergi ke rapat pemegang saham. Pak Victor mau ketemu Anda. Victor? Kalau aku nggak pergi, Kalau gitu, kami terpaksa angkat Anda ke sana. Wih, bukannya ini presdir cacat nggak berguna itu? Kamu nggak di rumah nunggu mati, ngapain ke grup Lutz? Victor, kamu sebenarnya mau ngapain? Jangan lupa aku ini presdir grup Lutz dan kamu cuma manajer departemen. Darren, aku kasih tahu kamu, waktu rapat dewan direksi mulai grup Lutz, gak bakal ada hubungan lagi sama kamu. Orang kayak kamu ini mau ikut rapat dewan direksi, apa kamu pantas? Kamu, Victor, dulu kamu ngemis di jalan. Aku kasihan sama kamu, bahwa kamu dibesarin di keluarga Lutz. Kalau enggak, mana mungkin kamu begini. Sekarang kamu berkhianat, rebut grup Lutz sama Martin. Sungguh anjing gak tahu terima kasih. Udahlah, kamu gak usah sok nasihatin aku. Aku kasih tahu kamu, tunggu grup Lutz jadi punyaku. Kamu baik ke aku. Siapa tahu, aku bisa kasih kamu 2 sen. Kamu, Sini, Darren, tanda tangan perjanjian pengahlian saham ini. Aku bisa lepasin kamu. Kalau enggak, kamu dan kalian jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Abis istirahat bentar, badan kerasa penuh energi. Ayah kok belum pulang? Aku mau lihat ayah lagi ngapain. Gawat, ayah ditindas orang. Ayah kasih Maya banyak makanan enak. Maya nggak boleh biarin ayah kenapa-napa. seorang rendahan, berani ancam aku Darren Lutz? Jangan ngimpi! Dikasih hati, minta jantung ya. Tangkap mereka semua. Kalian ngapain? Lepasin! Kamu mau ngapain? Darren, kondisimu sekarang udah lumpuh gitu. Kamu aja nggak bisa berdiri. Gimana mau lawan aku? Pak Darren! Bajingan! Pak Darren! Lepasin dia! Tanda tangan apa enggak? lepasin anakku, dasar binatang. Aku nggak tanda tangan. Keras kepala. Tanggap ibunya. Lepasin aku, kalian ngapain? Nyonya Lutz! Lepasin aku! Victor, kamu mau ngapain? Lepasin ibuku! Darren, kamu anak berbakti kan? Aku mau lihat grup Lutz lebih penting atau ibumu yang lebih penting? Jangan pernah kasih grup Lutz ke binatang gak tahu berterima kasih ini. Emang kasih ibu sepanjang masa? Darren, aku kasih kamu 3 detik. Kalau kamu nggak tanda tangan, aku beneran lempar ibumu ke bawah. 3. 2. 1. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku kasih grup Lutz. Semua ke kamu. Lepasin ibuku. Lempar Darren ke bawah. Victor, kamu mau ngapain? Pak Darren, lepasin dia! Pak Darren! Lepasin aku! Kamu ingkar janji. Grup Lutz sudah dikasih ke kamu. Lepasin anakku. Aku bilangnya lepasin kamu nenek tua ini. Apa aku bilang lepasin Darren? Kamu, dasar binatang. Pak Darren, selamat jalan. Victor, dasar bajingan! Lepasin aku! Pak Darren! Pak Darren. Berani cinta saya, aku cari mati. Ada apa ini? Maya, kok kamu datang? Ayah tenang aja, ada Maya, kamu jangan takut. Aduh, syukurlah. Pak Darren nggak apa? Kamu beneran pembawa keberuntungan kami. Bocah ingusan. Aku nggak peduli kamu manusia apa hantu. Ini urusan orang dewasa. Cepat pergi. Kamu yang bocah ingusan, kamu nindas ayahku, aku nggak akan diam aja. Badan kecil tapi omongannya sok pengawal. Ngapain sok jogo? Kamu nyari masalah? 4 Raja Langit penjaga gerbang surga aja aku nggak takut. Masa aku takut sama kalian? Oke, aku nggak peduli raja apaan, hajar.
Kalian ini kenapa? Kalah sama bocah. Bocah ingusan. Aku bakal kasih kamu pelajaran. Ngapain diem aja, serang? Bos kecil, cepat kabur. Oke, aku paham. Anak pinter. Pak Darren, Dewan Direksi putuskan kasih waktu sebulan perbaiki keadaan grup Lutz, kalau nggak jabatan Persdir bakal dicabut. Ini pasti Martin, paman keduamu yang jadi dalangnya. Martin? Dari nama aja bukan orang baik. Ayah mau aku bantu beresin Martin? Maya, hal ini kamu gak bisa bantu ayah. Ibu, Ibu tenang aja. Lusa pesta ulang tahun Raymond, kepala keluarga Holt asal bisa dapat pesanan buat triliun. Grup Lutz bakal untung lagi. Martin jangan harap bisa ambil grup Lutzku. bukannya ini Pak Darren. Katanya bisnis grup Lutz lagi nggak bagus ya? Pak Robin, rumor gak bisa dipercaya. Grup Lutzku fondasinya kuat, mana gampang goyah. Aduh, Pak Darren jangan pura-pura lagi. Sekarang siapa yang nggak tahu grup Lutz itu cuma cangkang kosong. Pak Darren kesini pasti buat pesanan Taman Budaya 2 triliun grup Holt kan? Tapi Pak Raymond suka barang kesenian, barangmu ini apa cukup bagus? Lukisan yang Pak Darren bawa, apa mungkin digambar sama bocah ini? Lukisan kayak gini, nggak pantas dipamerin. Kamu kok banyak omong kosong? Aku percaya ayahku pasti bisa dapat pesanannya. Orang dewasa lagi ngomong, anak kecil ngapain ikut campur. Tapi, menurut paman kamu percaya diri banget. Gimana kalau kita taruhan? Jangan banyak omong cepet bilang taruhan apa. Kalau aku menang, ayahmu harus serahin semua sahamnya ke aku. Gimana? Kalau ayahku dapat pesanan, kamu gendong aku keliling aula 3 kali. Sambil merangkak, sambil gonggong. Kamu berani taruhan gak? Oke, kita taruhan. Lihat siapa yang bakal menang. Pak Raymond datang. Semoga ambisi Pak Raymond tercapai. Sehat dan panjang umur. Baik, makasih semuanya hari ini datang ngerayain ulang tahunku. Pak Raymond katanya Anda suka kaligrafi, ini hadiah dari aku. Semoga suka. Oke. Oh, ini kan kaligrafi karya Felix. Hurufnya elegan, auranya agung, kayak naga lompat ke langit dan Phoenix terbang. Ini beneran harta karun. Hahaha, Pak Robin perhatian banget. Pak Raymond, aku juga siapin hadiah spesial untuk Bapak. Gak tahu Bapak suka apa enggak. Oh? Oh, ini Oh, ini prasasti dinasti pertama dari utara goresan, kuasnya megah, indah, dan harmonis. Hurufnya lembut tapi tegas-tegas kuat. Beneran bikin kagum. Pak Victor, Bapak matanya jelek. Pak Raymond, Bapak terlalu muji. Pak Raymond, proyek triliunan Taman Budaya Bapak ini. Pak Raymond, aku punya sebuah karya Master Jonas, gak tahu Bapak suka apa enggak. Master Jonas? Master Jonas itu pelukis kesukaanku. Karya aslinya dia, aku mimpi pun juga mau punya. Pak Darren, kamu ini mau kasih aku kejutan ya? Gawat, lukisan ayah palsu. Gawat, semoga nggak ketahuan. Lukisan pemandangan air terjun. Bagus. Beneran lukisan yang bagus. Tapi sayangnya, lukisan ini palsu. Apa? Palsu? Mana mungkin? Padahal aku beli lukisan asli kok bisa jadi palsu? Karya aslinya dibikin dari kertas yang berlapis-lapis. Si pemalsu ini bikin lukisan asli ini jadi 3 lapis. Tiap lapis diwarna dan dibingkai ulang. Bikin lukisan ini jadi 3 lukisan, dijual dengan harga lukisan asli. Ini salah satunya.
Hebat ya, Darren. Kayaknya arus dana perusahaanmu beneran menipis ya. Satu lukisan aja nggak bisa beli. Darren, kamu nggak ada kesempatan lagi. Gak cuma kali ini nggak ada kesempatan, ke depannya kayaknya makin nggak ada kesempatan. Semuanya hari ini hadiah yang kalian kasih ke aku. Yang paling aku suka itu hadiah dari Pak Victor. Pak Victor, kemampuan nilai senimu beneran gak diragukan. Kayaknya kerjasama kita pasti buat kamu. Kakek ayahku, masih ada satu hadiah buat ke kakek. Maya jangan bikin ulah. Bocah nakal, terima kekalahan aja. Habis kalah, kamu mau curang? Maya, maksudmu ini, Pak Darren masih ada kejutan lain buat aku? Betul tusuk rambut jok ini. Oh, Tusuk rambut buntut bisa dibandingin sama hadiahku. Kamu bercanda ya? Kakek Raymond, ini bukan tusuk rambut jok biasa, ini Pak Tua Venus yang kasih ke aku. kamu bilang Venus kasih ke kamu. Kalau gitu ini barang dewa. Demi ayahku, hari ini aku kasih ini ke kamu. Maya, kamu suka bercanda. Mau kelihatan baik, malah permalukan diri tusuk rambut jok butut gini paling cuma mainanmu. Mana mungkin Pak Raymond suka nak? Mending kamu simpan aja. Pak Raymond asma Kevin kambuh. Gimana ini? Nak cepat kasih obatnya. Udah dikasih, nggak ngaruh. Asma bisa bikin sesak napas sampai mati, efeknya cepat sekali, telepon ambulans juga nggak keburu. Siapa yang bisa selamatkan anakku? Nak. Kakek Raymond, tusuk rambut jok ini bisa selamatkan anakmu. Apa kamu bilang tusuk jok ini bisa selamatin anakku? Cepat selamatkan dia. Gak cuma kontrak, bahkan semua milik grup Holku. Aku rela kasih semua. Cepat. Bangun, cepat bangun. Tusuk rambut butut apa gunanya? Darren, kamu kena masalah bocah ini kalau nggak bisa obatin, keluarga lu sekalian bakal habis tanpa sisa. Ini. Phoenix. Phoenix. Nak, kamu bangun. Ayah, barusan ada apa? Dadaku kerasa hangat, badan nyaman, gak sakit sama sekali. Gitu ya. Kakek Raymond, asma adik Kevin udah sembuh total, nanti gak bakal kambuh lagi. Bagus. Waktu dia kecil punya asma parah. Banyak dokter spesialis yang gak bisa sembuhin dia. Gak nyangka kamu bisa sembuhin dia. Ini kebetulan aja, kan? Iya, cuma kebetulan aja. Maya hebat banget. Ray. Kerja bagus. Semuanya Maya, selamatin nyawa anakku Pak Darren. Maya, kalian berdua. Itu penyelamat keluarga Holt kami. Bisa bantu kakek Raymond, Maya juga senang. Bagus. Pak Darren, ini kontrak proyek Taman Kreatif dananya 2 triliun. Kalau kamu mau, saya nanti selamanya jadi partner bisnis. Jujur aja, harus dana grup Lutz. Ini nggak masalah. Aku yang beresin. Pak Darren, kamu bisa besarin anak sebaik ini, seberbakat ini, dan hatinya setulus ini, karaktermu bisa aku percaya. Oke. Pak Raymond, selamat kerjasama. Selamat kerjasama. Kita berhasil. Maya. Pak Darren. Maya. Aku. Pak Darren. Aku bisa berdiri. Ayah bisa berdiri. Ayah bisa berdiri. Bisa berdiri. Gak berguna. Kamu itu buat apa? Kamu malah biarin Darren rebut pesanan triliunan. Aku udah berusaha. Ada orang sakti di sisinya. Mantra pemusnah jiwa Guru Bram juga dipatahin. Mana mungkin? Aku ngasih dia mantra pemusnah jiwa yang ada penghalang es, gak ada yang bisa nolong dia. Aku lihat sendiri, masa aku ibu kalian? Jim, coba aku lihat. Gawat! Penghalang esnya dirusak orang. Ada yang kasih energi spiritual ke Darren. Apa? Lalu gimana? Darren sekarang punya bantuan orang sakti. Kalau nggak ada bantuan alat spiritual, nggak akan bisa sakitin dia. Alat spiritual? Segala sesuatu di dunia lahir karena takdir, lenyap kalau takdirnya habis. Mau nemuin alat spiritual, harus tunggu takdir. Kalau takdirnya tiba,
alat spiritual pasti datang. Dimanapun juga Guru Bram, kamu harus cepat temuin alat spiritual. Pak Martin nggak perlu cemas. Aku lihat perbintangan, alat spiritual yang jatuh ke rakyat biasa bakal muncul di acara lelang amal. Kalau bisa dapetin itu, mau lawan Darren, itu gampang banget. Alat spiritual apa? Nama alat spiritual ini lonceng abadi. Katanya bisa putar balikan keadaan dan kendalikan ruang waktu. Kalau Pak Martin bisa dapetin itu, Bapak, masa depannya bakal cerah. Oke, kalau gitu besok aku sendiri yang bakal pergi ke acara lelang harus dapetin lonceng abadi. Pak Darren, besok di Hotel Marriott ada lelang amal penyelenggara undang Bapak. Nggak pergi langsung donasi aja. Ya, Lelang? Apa itu lelang? lelang itu taruh barang berharga di atas panggung, yang nawar paling mahal bakal miliki barang berharganya. Barang berharga? Ada barang berharga apa? Katanya barang antik semua, ada satu yang namanya unik. Apa itu? Lonceng abadi. Lonceng abadi? Dulu ibu pernah bilang ada beberapa alat spiritual dewa jatuh ke dunia. Salah satunya lonceng abadi. Ayah kedengarannya seru banget, aku mau pergi. Ayah izinin aku pergi. Aku janji gak asal lari, boleh ya? Ya udah, karena kamu mau pergi, ayah ajak kamu pergi. Hore ayah panjang umur. Pak Darren, ngapain kamu kesini? Grup Lutz rekeningnya masih ada uang. Aduh, sayang banget. Di lelang ini banyak barang berharga. Kamu cuma bisa lihat aja. Ternyata kamu waktu itu kamu kalah taruhan. Sekarang cepat langsung gendong aku muter aula 3 kali. Bocah kamu jangan bohong. Kapan aku bilang gitu? Ayah, Gimana kalau kita taruhan? aku belum pernah kalah taruhan. Kalian lihat. Kalau ayahku berhasil dapat pesanan, kamu gendong aku keliling aula 3 kali sambil merangkak, sambil gonggong. Kamu berani taruhan gak? Oke, ayo kita taruhan lihat siapa yang bakal menang. Pak Victor nggak tepati janji taruhan mau ingkar, kayaknya bakal hilang reputasinya di kalangan atas. Berani taruhan, berani kalah. Victor, kamu mau aku pukul lagi? Bos kecil itu... Apa aku orang yang nggak nepati janji? Gendong, ya gendong. Sini. Oke. Iya. Anjing ini kok nggak gonggong? Victor dasar nggak guna buat malu aja. Ayah angkat. Halo Guru Bram. Ada apa ini kok rame gini? Pak Raymond. Halo Pak Raymond. Pak Raymond. Halo kakek Lemon. Halo Maya. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan duduk semuanya, mari kita sambut koleksi pertama hari ini, lampu dari dinasti kuno. Bahan lampu ini bukan dari batu dan giok, harga awal 400 juta. Lampu khusus harganya 400 juta. Reaksi instrumen spiritual. Tapi kayaknya bukan lonceng abadi, jangan-jangan itu. Pelita teratai. Ternyata pelita teratai. Bu, ini cuma lampu butut kan? Asal-usulnya nggak jelas. Jangankan dinasti kuno, meski dinasti paling kuno, tetap aja barang butut. Siapa yang mau beli? Ayah, ini barang berharga, aku mau. Oke, aku mau 400 juta. Lihat beneran ada orang bodoh yang mau beli. Ayah anak ini beneran menarik. Lampu gini juga dibeli. Bapak ini nawar 400 juta, ada yang lebih tinggi? Grup Lutz sekarang miskin sampai melarat cuma bisa beli barang butut kecil ini buat jaga gengsi. 400 juta sekali. 400 juta, 2 kali 400 juta, 3 kali. Selamat Pak Darren dapetin lampu kuno ini. Hebat Darren, beneran keluar 400 juta buat beli mainan anakmu. Aduh, cinta ayah nggak terbatas. Kalau nggak ngerti, tutup mulutmu. Benda berharga apa? Lampu butut ini bukan benda berharga sama sekali. Malah kayak lapisan plastik rusak. Menurutku paling cuma 40.000. Dengar gak? Guru Bram aja bilang itu nggak ada harganya 400 jutamu ini. Cuma buang uang. Kalian beneran buta. Benar. Mutiara indah terkunci rapat, lama berdebu, ruangan gelap menunggu hari cerah emas asli gak takut dibakar api. Sinar terang menembus sampai ke langit.
Karen, ini anak cewek yang kamu besarin, barang yang kamu beli 400 juta dihancurin gitu aja. Nah, lampu bututmu itu kok bisa ngeluarin cahaya emas? Jangan-jangan ada rahasianya? Astaga, jangan-jangan ini pelita teratai. Ini pelita teratai, ini punya Dewi Nuwa, bisa sembuhin luka penyakit dan lindungin roh, juga punya pertahanan yang kuat. Ini barang berharga paling top dari surga. Ternyata barang berharga, kalau tahu aku ikut nawar dari tadi. Udah anak, kebanyakan nonton cerita mitos ya. Lampu bututmu ini cuma pajangan sambung listrik, cuma nyala sekali aja. Buktiin aja dulu biar kelihatan aslinya gimana. Harum pelita teratai berkahnya memancar lampu sakti terbuka cahaya terang benderang. Wah, wangi banget, rasanya seluruh badan jadi nyaman. Damai banget, lupa semua beban pikiran, rasanya luar biasa banget. Instrumen spiritual ini pasti instrumen spiritual dari surga. Pak Darren jual 6 miliar ke aku. Nggak dijual. 10 miliar. Kamu untung lebih dari 8 miliar. Aku nawar 40 miliar. Astaga, Pak Raymond langsung keluarin 40 miliar. Sekarang pasti kejual 400 juta, jadi 40 miliar, untung banyak banget. Maya, lampu itu punyamu jual atau enggak? Kamu yang putusin. Kakek Raymond, boleh kasih tahu aku kenapa kakek mau lampu ini? Karena orang tuaku udah tua, mereka sering bolak-balik rumah sakit. Jadi pelita teratai ini bisa sembuhin rasa sakit mereka sekarang ini. Aku butuh banget. Kakek Raymond, makasih udah bantu perusahaan ayahku pas lagi dalam masa bahaya. Anggap lampu ini sebagai hadiah makasih buat kakek. Oh, nggak bisa. Ini terlalu berharga, nggak bisa. Pak Raymond, Bapak jangan sungkan kesehatan keluarga. Lebih penting dari apapun. Lampu ini kebetulan bisa bantu keluarga Bapak, ini juga harapanku dan Maya. Ini. Pak Darren, kalau gitu aku berterima kasih. Makasih ya, Maya. Kalau gitu aku terima. Selanjutnya, mari kita lihat barang kedua, cermin naga harga awal 1 miliar. Kali ini kita harus perhatiin baik-baik pembawa acara. Aku mau maju biar lebih jelas. Tentu boleh. Cermin ini nggak biasa. Kelihatan kayak cermin naga juga tertutup debu tebal. Cermin naga? Buat apa? Ini bisa ramal masa depan, kabulin permintaan, bisa dibilang siapapun yang punya. Bisa kendaliin semua ekonomi kota Jangga. Aku tawar 2 miliar. Barang yang Pak Martin suka pasti nggak biasa 3 miliar. Cermin tembaga ini kelihatan butut, gak pantas segitu. Jangan lupa pelita teratai itu awalnya juga lampu butut, akhirnya juga direbutin. Harga awalnya lebih tinggi dari pelita teratai, pasti ada rahasia tersembunyi 4 miliar. Ayah, cermin ini kayaknya ada masalah, kita tunggu aja. Aku tawar 20 miliar. 20 miliar? Pak Raymond mau keluarin 20 miliar beli cermin butut ini. Sekarang tawaran cermin naga udah sampai 20 miliar. Ada yang mau nawar lebih tinggi? Pak Raymond dermawan banget, tapi aku harus dapat cermin tembaga ini 40 miliar. Pak Martin 40 miliar. 40 miliar pertama, 40 miliar kedua. 120 miliar. 120 miliar. Pak Victor, Pak Martin itu ayah angkatmu. Kamu begini kayaknya nggak baik. Emang kenapa? Tergantung kemampuan. Kalau aku dapetin cermin naga ini prediksi masa depan, nanti emang aku bakal takut kamu. Dasar pengkhianat. Kakek Raymond, jangan nawar pemilik cermin ini, pasti sial. Oh? Bocah, jangan-jangan kamu nggak bisa dapet, jadi kamu jelek-jelekin. Hah? Aku dulu dengar ibu bilang cermin naga itu bikinan Dewi 9 Langit. Kalau dipakai bener, cermin bakal keluarin cahaya putih, wujudin harapan. Kalau dipakai bener, instrumen spiritual dewa, masa bisa rusak? Kalau dipakai buat hal nggak pantas, cermin bakal keluarin cahaya pembalik warna ungu. Bener, cahaya pembalik, aku mau muter balik hidup, ngubah nasib. Salah, itu muter balik harapan bakal bikin harapan berbalik 180 derajat. Victor, gimana kalau kita kerja sama? Kita sama-sama punya cermin naga. Sebagai balasannya, aku bakal suruh Guru Bram jagain kamu biar kamu aman terus. Gimana? Udahlah Martin, aku tahu kamu selalu manfaatin aku. Terus atas namaku juga nguras banyak uang. Grup Lutz kan? Tapi nggak apa. Lagi pula uang ini ada di aku. Kamu udah nggak zaman.
Kamu dasar nggak tahu diri. Pak Victor nawar 120 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 120 miliar? Masih ada nggak? 120 miliar pertama. 120 miliar kedua. 120 miliar ketiga. Selamat Pak Victor. Mantap! Wah, dapat cermin naga ini. Aku mau bikin bisnis paling untung di dunia. Apa itu 3 keluarga besar, 4 sekte besar. Semua bakal aku injak. Anak muda, langit sombong undang hujan, orang sombong undang malapetaka. Aku mau kasih satu saran. Jadi orang, penting rendah diri. Pak Raymond, kayaknya yang harus rendah diri itu kamu. Pak Victor udah berhasil dapetin cermin naga, bisa wujudin harapan apa aja. Bener, harapan apa aja aku mau jadi orang terkaya di dunia. Siap-siap. Cermin naga, cepet tunjukin mujizatmu, bantu aku jadi orang terkaya di dunia. Pak Victor jadi pengemis. Pak Victor jadi pengemis. Ada apa ini? Lihat benar kan omonganku? Kok aku bisa jadi gini? Aku punya uang. Hadirin saya terima berita penting Ketua Grup Bais, Pak Victor, semua aset atas nama perusahaan dan pribadinya didonasikan ke Yayasan Amal Daksa. Kami berterima kasih atas sumbangan tulus dan kepeduliannya. Sembarangan aku punya uang, gak mungkin aku donasi. Itu karma. Ayah, angkat bantu aku lagi ya. Guru Bram, kamu pasti bisa lepas. Mantra kan? Kamu bisa lepas kan, Guru Bram? Pinggir sana. Cermin naga. Aku orang terkaya di dunia, ya kan? Aku orang terkaya di dunia. Iya, aku orang terkaya di dunia. Kalian semua pengemis. Harapan orang terkaya di dunia malah jadi pengemis. Sial banget pembawa acara. Ada barang apa lagi? Selanjutnya, mari kita lihat barang terakhir, yaitu lonceng abadi dari dinasti kuno harga awal, 4 miliar. Maya, yang ini gimana? Ayah, ini lonceng abadi salah satu dari 3 benda berharga langit. Setelah dewa menciptakan dunia, gagang kapak penciptaan terbentuk jadi gini. Maya, kalau suka ayah beliin buat kamu. Udahlah ayah, ini kemahalan. Maya tenang aja soal uang ayah yang mikir. 6 miliar. Ini lonceng abadi. 10 miliar. 20 miliar. Sekarang tawaran lonceng abadi sampai 20 miliar, ada yang lebih tinggi. 40 miliar. 60 miliar. Aduh, paman dan keponakan rebutan. Kayaknya udah bukan urusan kita. 100 miliar. Pak Martin, kita punya uang tunai 200 miliar. Walau harus habisin semua harta, aku harus dapetin lonceng abadi. 200 miliar. 200 miliar? Gila ya, mana mungkin? Ayah, udahlah terlalu mahal, aku nggak mau lagi. Maya. 400 miliar. Pak Raymond, bapak ini. Pak Darren, kamu dan Maya gak cuma selamatin anakku, tapi juga kasih berita teratai penjaga keselamatan buat aku. Lonceng abadi ini anggap aja aku kasih ke Maya buat wujudin keinginan kecil dia. Makasih kakek Raymond. Uang ini anggap Maya pinjam dari kakek. Kalau Maya udah punya uang baru balikin. Oh, gak perlu dibalikin selamanya. Pak Darren, proyek Taman Budaya ini nanti kamu harus lebih berusaha lagi. Pak Raymond tenang aja. Saya pasti lakuin yang terbaik. Oke. Kecil jadi kecil. Wah, jadi kecil. Bisa dijadiin kecil. Kalau punya lonceng abadi, aku bisa jelajahi waktu. Pak Martin, lonceng abadi walau kuat, tapi pemakaiannya bakal habisin banyak energi spiritual. Anak cewek kecil itu mana bisa kendaliin? Maksudmu, ya. Sekali Maya pakai lonceng abadi, bakal habisin energi spiritualnya. Nanti kita manfaatin kesempatan ini, rebut lonceng abadi, dan sekalian hilangin Darren dan anaknya. Oh,
Pak Darren, idemu bikin aku kagum. Tapi kondisi badanmu, kamu yakin bisa lakuin? Pak Raymond, Taman Budaya ini bukan cuma proyek, juga kunci grup Lutz buat bangkit lagi. Kita pasti berhasil. Oke, kamu jangan terlalu capek, istirahat lebih awal. Oke. Ayah, ini aku dan nenek bikinin ayah minuman pir. Makasih, Maya. Ayah, kamu gimana? Ayah nggak apa. Ayahmu kamu kelihatan pucat. Maya kasih kekuatan spiritual ya. Nggak apa, Maya. Ayah cuma perlu istirahat. Sana main. Darren itu ternyata jago juga. Bisa bikin grup Lutz bangkit lagi. Gak bisa warisan keluarga Lutz, harus jadi milikku. Aku pakai ini. Ini mantra pemusnah jiwa. Aku jamin dalam setengah bulan jiwanya hancur. Bagus, pakai serangga paling beracun. Kawat itu penghalang serangga. Kawat gak bisa dihancurin, ayah gak bisa terima kekuatan spiritualku. Gak bisa, harus cepat ke rumah sakit. Oh iya, lonceng abadi. Menjelajah waktu. Kurangnya mana? Astaga, muncul dari mana? Pak Darren, kenapa? Dokter Simon, ayahku keracunan, cepat bantu dia. Pak Darren keracunan, cepat siapin cuci lambung buang racun. Oke, gak bisa. Harus cepat dioperasi. Pas operasi, kalau nemu sumber racun, langsung pakai jarum saktiku ini. Dia bisa cepat sedot sumber racunnya. Jarum sakti. Aduh, Dokter Simon, gak bisa. Rumah sakit ada aturan tanpa ajuan. Gak boleh pakai alat dari luar. Aturan apa ini? Harus nurut aku. Aturan rumah sakit bukan anak kecil kayak kamu yang mutusin. Namamu Stella, umurmu 23 tahun. Tinggalnya di Jalan Selatan nomor 32. Punya 3 pacar. Ada Jeffrey. Bu Nanti, jangan ngitusin semua nurut kamu. Itu baru benar. Cincin nalurinya. Maya kenapa? Aneh. Maya baik-baik aja, jangan-jangan cincin naluri rusak. Ganggu latihanku. Dokter, ayahku gimana? Operasinya sukses, Pak Darren udah lewat masa kritisnya. Makasih ya, Dokter Simone. Adik kecil. Adik kecil. Kenapa ini? Adik kecil, kamu kenapa? Cepat bawa ke UGD. Oke. Maya. Ibu, kok Maya belum bangun? Bukannya dokter bilang semua indikatornya normal? Habis kamu keracunan, Maya lihat kamu pingsan. Dalam sekejap mata langsung bawa kamu ke rumah sakit. Mungkin terlalu nguras banyak tenaga. Nyonya, Pak Darren. Dokter, aku mohon tolong Maya, berapapun biayanya aku rela. Gak peduli berapa biayanya. Tenang aja Pak Darren, saya pasti lakuin yang terbaik. Tapi harus lihat malam ini, kalau dia bisa lewati malam ini berarti udah lolos. Oke. Makasih, dokter. Ibu, kalau Maya bangun, aku mau disilsilah keluarga Lutz.
Tambah nama Maya biar dia jadi anak kandungku. Oke, ini utang kita ke Maya, kebaikan Maya ke keluarga Lutz. Kita nggak boleh lupa. Ayah, Maya, kamu udah bangun. Bikin ayah takut aja. Aduh, kamu bikin nenek takut. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Maya walau bukan darah daging keluarga Lutz, tapi berkali-kali selamatin keluarga Lutz. Hari ini, aku sebagai kepala keluarga Lutz, memutuskan namamu bakal ditulis ke silsilah keluarga Lutz, diingat turun-temurun. Waktu baik udah tiba. Maya bersujud syukur ke leluhur. Sujud pertama, sujud kedua. Sujud ketiga. Keluarga Lutz hari ini ada satu anggota baru. Cepat berdiri. Nyonya Tuan Muda, Nyonya Tuan Muda. Nyonya Lutz Tuan Muda, Nona Ana udah ketemu. Nona Ana udah ketemu. Ayah, Kamu siapa? Pak Darren ini putri kandung Bapak, Anna. Aku udah lakuin tes hubungan darah. Beneran? Beneran, Anna? ayah, aku Anna. Kamu beneran Anna? Ayah akhirnya nemuin kamu. Kamu ini anak yang kami cari 7 tahun, anak baik. Nenek lihat kamu. Putri keluarga lu sudah ketemu. Jadi upacara masuk silsilah ini masih dilanjutin nggak? Kepala keluarga. Putriku udah ketemu. Upacara ini dibatalin aja. Oke. Darren, kita cepet bawa Anna pulang ya. Oke. Karena pulang sama ayah yang makan makanan enak. Kita pulang. Ayah udah nemuin anak. Ayah Maya di mana ya? Aneh ayah dan nenek mana? Bibi Mei ayah dan nenek mana? Putri kandung Tuan udah ketemu mereka lagi sama Nona Ana. namaku Clara. Setelah nemuin Ana, aku selalu anggap dia kayak anak kandungku. Makasih udah jaga anak, aku pasti kasih ganti rugi. Aku nggak mau ganti rugi, cuma mau tetap di samping Ana. Darren, Ana baru pulang ke rumah belum terlalu adaptasi. Gimana kalau biarin Clara di sini temenin Ana sebentar? Makasih nenek. Ana pintar banget. Ana beberapa tahun ini tiap kamu ulang tahun ayah selalu siapin hadiah buat kamu. Coba lihat. Makasih ayah. Ana buka aja. Wah, kotak musiknya cantik. Suka nggak? Suka. Ini. Ana. Kamu ingat gak Liontin Giok waktu kamu kecil? Apa? Liontin Giok apa? Ingat, Ana sebenarnya punya liontin giok. Pas umur 3, dia ikut aku ke pasar jualan sayur. Dicuri sama pencuri. Gak apa, Ana. Liontin Giok kayak ini buat kamu. Sini. Makasih ayah. Anak yang malang bertahun-tahun ini nggak tahu menderita apa. Anak, kamu tenang aja. Ayah pasti ganti rugi ke kamu. Anak, ayah beberapa hari lalu beliin kamu baju baru. Ayo coba pakai. Lihat putri kecil kita secantik apa. Ayo. Pak Martin, semuanya sesuai rencana Darren udah kepancing.
Bagus, jangan sampai ketahuan. Bawa Leontin Phoenix ini ke bumi cari ayahmu. Ayahku? Kalau nemuin ayah, apa aku bisa coba semua makanan enak di dunia? Ibu, menurutmu, apa Maya harus tinggalin tempat ini buat cari ayah? Tapi yang Maya makan di rumah ayah lebih enak dari sayap ayam bakar. Aku beneran gak rela ninggalin ayah, tapi ayah sekarang udah punya anak sendiri. Menurutmu, aku harus gimana? Anna Maya makan yang banyak. Ini lumpia kesukaan anak. Bakpao kesukaan Maya. Makan aja. Itu bakpauku. Punyaku, ini semua punyaku. Ayah dan nenek juga punyaku. Udahlah, jangan rebutan bakpao di rumah kita banyak. Kak Mei ambilin bakpao sepiring lagi. Ana biasanya hidup susah sama aku nggak pernah makan kayak gini. Maya, adik Anna baru datang ke rumah kita. Nanti, kamu harus ngalah sama dia ya. Aku gak mau ngalah. Kok kamu ada di kamarku? Juga buang pensil warnaku ke lantai dan mainin boneka beruangku. Aku ini anaknya ayah, ini semua punya aku. Gak kasih, ini punya aku. Gak kasih, ini punya aku. Maya, kamu lagi ngapain? Nenek udah bilang suruh kamu ngalah sama Ana kan? Ini punya aku, ayah yang kasih ke aku. Kamu ngaco. Leontin Gyoknya Maya kok persis sama punya Darren. Apa Maya anak kandungnya? Jangan sampai dia tahu. Ini Leontin Gyoku, Maya curi Leontin Gyoku. Sekalian aja. Iya Maya, kamu kok curi Leontin Gyoknya Ana? Ini punya aku gak nyuri. Ini punya aku. Punyaku. Anak kamu kenapa? Maya curi Leontin Gyoku juga dorong aku sampai jatuh. Maya, kasih liontin joknya ke ayah. Jangan ambil barang orang lain. Ini punyaku bukan punyamu. Ini jelas-jelas aku kasih ke Anda beberapa hari lalu. Kok bisa jadi punyamu? Ayah tahu, sejak Anda datang jadi jarang nemeni kamu. Tapi nggak boleh karena itu kamu jadi bohong, ya kan? Nurut ya. Kasih liontin gioknya ke ayah. Anak, nanti lebih banyak komunikasi sama kakak, ngerti kan? Ngerti. Maya jangan sedih lagi, nanti kalau ada apa-apa bilang dulu ke ayah. Kok aku punya 2 Leontin Gyoku yang persis? Apa? 2 liontin giok apa? Gak ada apa-apa, kita keluar makan yuk. Ayo pergi makan. Kamu bilang apa? Maya itu anak kandungnya Darren. Ya mungkin dia udah mati 7 tahun lalu. Aku lihat Maya dan Darren punya Leontin Gyok yang persis. Oke, aku ngerti kamu tahan Darren dulu, cari cara usir Maya dari keluarga Lutz. Tapi Pak Martin, kalau Darren tahu Ana itu palsu, dia bisa bunuh aku. Kamu takut apa? Aku udah kasih Darren mantra pemusnah jiwa paling mematikan. Dia cuma punya waktu 10 hari lagi. Mantra pemusnah jiwa. Kalau dia mati, grup Lutz dari milikku, nanti kamu bakal dapat banyak keuntungan. Iya, aku ngerti. Aku yang buang anak Darren sendiri, kok bisa nggak mati? Biarin aku main bentar, Bu. Gak boleh main naga putihku. Maya, adik Anna baru sampai rumah kita. Kamu ini kakak, harus ngalah sama dia. Gak mau. Anna, Maya lihat ayah beliin apa buat kalian? Wah, boneka Barbie kesukaanku. Maya, walau kamu gak punya liontin giok, tapi ayah tetap sayang kamu. Apa yang Anda punya, kamu juga punya. Maya, cepat lihat punyamu. Ayah juga sayang kamu. Kak Maya, aku main beruang besarmu. Kamu main naga putihku, boleh nggak? Oke, aku ambilin buat kamu. Oh. Wah, beruang besar datang. Adik anak ini beruang besar buatmu. Kak Maya, ini naga putih buatmu.
Oh. Ana, aduh, kenapa? Ana. Dokter Simon, Dokter Simon. Dokter Simon gimana? Ini gejala keracunan. Aku kasih obat dulu biar racunnya kekontrol. Dalam waktu dekat gak bakal nyebar. Tapi, kita harus cepet cari tahu penyebab keracunannya. Baru kasih obat yang pas. Dokter mohon tolong Ana. Tenang aja. Belakangan anak ada makan apa? Atau ada nyentuh barang aneh? Makanannya normal semua. Hari ini dia main-mainan barunya. Oh, dia terakhir peluk beruang besar berbulu. Beruang besar berbulu. Ini dia. Ini kayaknya nggak ada masalah. Bapak pergi. Beruang ini ada racun pasir elang. Gak mungkin gak ada yang ngeracunin. Pasir elang itu bahan yang dipakai orang spiritual bikin ramuan. Maya, kamu yang celakain Ana. Bukan aku. Kamu iri sama Ana jadi kamu racuni dia. Kami periksa kamar. Iya. Beruang besar itu juga aku peluk, tapi kenapa aku nggak apa? Karena kamu ada perlindung spiritual. Beneran bukan aku mau pulang cari ibu. Maya jangan pergi dulu bantu ayah pakai kekuatan spiritual selamatin Anda. Maya, Ana gak boleh kenapa-napa lagi. Kamu bantu dia ya. Nenek, aku nggak bisa bantu dia. Tuan Buddha temuin ini di kamar Nona Maya. Ini pasir elang. Maya, kamu mau bilang apa lagi? Kalau anak kenapa-napa, aku nggak bakal biarin kamu. Masalah ini nggak bisa cepat ambil kesimpulan. Tolong Ana dulu. Maya, Ana penting banget buat ayah. Bantu ayah, tolongin Ana ya. Lihat ayah sedih, aku ikut sedih. Ya udah bantu dia aja, oke. Ana bangun, udah bangun. Pak Martin, Maya barusan abisin banyak tenaga, badannya lemah banget. Oke, siap beraksi. Pak Martin, mantra pemusnah jiwa bentar lagi bikin Darren mati. Kenapa nggak tunggu sebentar lagi? Aku udah tunggu 7 tahun, nggak kita tunda lagi. Langsung beraksi. Kak Meg, kasih sup goji di dapur buat Maya. Baik, Tuan. Badanku makin lama makin lemah. Ayah temenin aku main ya. Ana sayang ayah nggak enak badan. Main sendiri dulu ya. Ayah, aku nggak mau. Aku mau ayah temenin aku main. Boleh nggak? Boleh kan? Berani tindas ayahku cari mati. Langit bumi semesta raya, dengan kekuatanmu, biarin semua tumbuh. Walau Maya bukan anak kandung, tapi rasanya lebih dekat dari Ana. Pengertian sampai bikin tersentuh. Ayah, cepet temenin aku main. Ayah, aku mau pergi balik ke istana langit cari ibuku. Ini Ayah. Ayah kenapa? Cepet bangun ayah. Ayah tahannya Maya datang selamatin kamu. Jawab ayah kena mantra pemusnah jiwa. Langit bumi semesta raya dengan kekuatanku biarin semua tumbuh. Maya, jangan pedulin aku. Maya. 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 Next. Maya, ternyata kamu itu Ana. Maya. Jangan mati. Kenapa hari ini aku nggak tenang ya? Kawat, Maya dan Darren dalam bahaya. Jalan kamu nggak nyangka kan?
Grup Lutz yang susah payah kamu bangun sekarang jatuh ke tanganku lagi. Gimana rasanya? Martin, kamu banyak berbuat jahat, kamu akan kena akibatnya. Gimana akibatnya? Aku baik-baik aja. Malah kamu umurmu gak lama. Bahkan anak kandungmu ikut mati bareng kamu. Maya, kamu kenapa? Ibu, aku salah sangka sama Maya. Maya itu anak. Apa? Maya itu anak? Clara, kamu kuanggap anak sendiri, kamu berani bohongin aku gini. Dasar nenek tua, salahkan aja dirimu yang bodoh ini. Kamu! Ibu, jangan ngomong lagi. Bawa Maya pergi, jangan peduliin aku. Lu mau pergi, telat. Hari ini kalian gak bisa pergi. Guru Brahma, ayo mulai biar mereka tahu kehebatanmu. Pasti kalian. Kurang ajar. Beraninya sentuh orangku, cari kurang ajar. Beraninya sentuh orangku, cari mati. Dewi Phoenix. Lelaki sejati gak lawan cewek, Pak Martin. Cepet kabur. Ganti! Phoenix, untung kamu datang cepat tolongin Maya. Ibu, akhirnya ibu datang. Ayah gimana? Dia nggak apa kan? Kamu ini ibu datang ke dunia manusia nggak nanya ibu capek apa nggak? Ibu, aku paling sayang ibu. Ini ayah yang baru aku kenal waktu sampai ke dunia manusia. Dia baik banget ke aku. Dasar anak polos, dia jelas harus baik ke kamu karena dia ayah kandungmu. Apa? Ayah kandung? Maya, maaf ya, ayah salah sangka ke kamu. Gak kenali kamu, malah salahin kamu. Gini juga bagus ibu datang ke dunia, kita sekeluarga akhirnya kumpul lagi. Phoenix, sebenarnya ada apa? 7 tahun lalu aku lahirin Maya dan taruh di depan rumah keluarga Lutz. Aku balik ke istana buat berlatih. Gak lama, cincin naluri kasih kabar. Maya lagi susah. Aku bawa Maya balik ke istana langit. Yang nyamar jadi Anna dan ibunya, Clara, pasti tahu kejadian aslinya. Nggak mau pergi, aku nggak mau pergi. Kalau nggak pergi bisa mati Dewi Langit turun ke bumi mau beresin kita. Kamu aja yang pergi. Aku nggak peduliin kamu lagi. Lama. Berarti. Mau kemana? Bilang. Siapa yang suruh kalian? Itu Martin, dia mau habisin kamu, mau ambil harta keluargamu. Dan tes hubungan darah? Kok bisa gitu? Itu dokter Simon, dia tes hubungan darah palsu. Ngeracunin mainan, nuduh Maya. Apa dia juga ikutan? Iya. Sebenarnya nggak ada pasir elang, nggak ada yang keracunan. Pak Daran. Ampun Pak Daran. Martin yang suruh kami, itu Martin. Martin lagi. Urusan ini aku pasti urus sendiri sama dia. Bawa mereka. Pak Daran. Ini pavilion Lutz. Ibu, kita bisa pakai lonceng abadi jelajahi waktu. Maya kekuatanmu lemah, biar aku aja. Jelajah waktu. Kawat, kok kekuatan sihir di sini kuat banget? Jimat kiamat, ini perbuatan siapa? Ada apa ini? Apa mau hancurin keluarga Lutz? Kepala keluarga ini menantuku. Dewi Phoenix dari langit. Phoenix, kamu harus selamatin keluarga Lutz. Kalau jimat gak dihilangin, keturunan keluarga Lutz bakal celaka. Kepala keluarga, tenang aja, keluarga Lutz pasti aman. Gak apa. Dewi Phoenix, kamu gak bisa selamatin keluarga Lutz. Dewi Phoenix, kamu gak bisa selamatin keluarga Lutz. Martin, demi kepentingan pribadi sakitin anakku, mati kamu. Dewi Phoenix di pavilion Lutz, kamu gak bisa apa-apain aku. Dewi Phoenix sekeliling pavilion Lutz sudah dipasang jimat kiamat. Kalau kamu pakai sihir, dalam 3 detik pavilion Lutz dan Darren bakal musnah, nggak bersisa. Cepat lepasin ayahku. Lepasin ayahmu. Mimpi. Martin! Kakakmu baik banget sama kamu. Kok kamu tega lakuin ini ke kami? Kakak ipar tahu apa kamu? Di mata orang tuaku cuma ada kakakku.
Harta keluarga Lutz semua diwarisin ke dia. Dan aku gak punya apa-apa. Itu karena kelakuanmu jelek. Kelakuan jelek itu karena kakak yang maksa aku. Dia rebut semua milikku. Jadi aku culik cucu dia, sakiti anak dia, biar dia di alam baka gak bisa tenang. Martin, kamu juga keturunan keluarga Lutz. Ada yang anggap aku keluarga Lutz. Karena gak bisa dapetin keluarga Lutz. Aku bunuh aja Darren. Keponakan. Cepet ucapin kata-kata terakhirmu. Cepat lepasin ayahku. Mimpi. Gimana kalau Dewi Phoenix berlutut hormat 3 kali di depanku? Aku bakal bikin dia mati lebih cepat. Dasar binatang. Kalian cepat pergi. Jangan peduliin aku, cepat pergi. Cepat pergi. Udah mau mati, si banyak omong. Maya. Ayah seneng banget bisa punya anak kayak kamu. Kamu hadiah paling berharga buat ayah. Dan dulu kamu sombong banget merasa kebanggaan keluarga Lutz. Pamanmu ini gak kamu anggap. Sekarang gimana? Cuma bisa tunggu mati di sini. Phoenix, aku cinta kamu. Aku berharap di galaksi yang gak ada habisnya ini. Ada apa ini? Ini bukan kayak Darren ngomong. Ada satu momen bintang gak berputar lagi. Bintang berputar apa? Semua diam membisu angin berhenti bertiup awan gak bergerak lagi. Kayak jam pasir waktu Jam pasir waktu. yang ikut berhenti. Aku ngerti ini kode rahasia Darren. Pakai lonceng abadi hentikan waktu. Kalau begini bisa hancurin jimat kiamatnya dulu sebelum meledak. Udahlah Darren bertele-tele. Orang yang mau mati kenapa gak bilang yang penting aja? Cinta-cinta apa? Apa gunanya? Itu semua gak penting. Sekarang semuanya udah selesai. Waktu berhenti. Waktu berhenti. Maya cepat tolong ayahmu. Angin penalan jagat. Ada apa ini? Mantra kiamat gak berfungsi. Tamatlah kita kali ini. Dasar penjahat mati sana. Darren, udah nggak apa. Menantuku Maya. Barusan itu ada apa? Nenek yang barusan itu nggak penting. Yang penting Maya, ayah, ibu, dan nenek bisa hidup bahagia.